Dan ditambah saya merasa berbeda dengan saya mengalami ketertarikan sesama jenis, sehingga akhirnya itu membuat saya kebingungan dalam hidup ini, dan saya bahkan sampai sempat mau bunuh diri beberapa kali karena ya saya mengalami kebingungan tersebut, kepahitan tersebut, dan saya juga bahkan sampai meninggalkan Tuhan karena waktu itu saya udah berusaha berubah tapi nggak bisa-bisa. Jadi saya pikir kayak Tuhan antara nggak bisa atau nggak mau menolong saya. Kira saya jadi seorang ateis, saya menghidupi kehidupan seorang gay, seorang homo, tapi hal tersebut pun ternyata tidak memuaskan saya. Shalom, nama saya Sihol. Saya di sini mau bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan saya. Dulu saya pernah mengalami banyak kepahitan oleh mama saya yang banyak melakukan kekerasan, dan papa saya juga nggak hadir dalam hidup saya. Dan ditambah saya merasa berbeda dengan saya mengalami ketertarikan sesama jenis, sehingga akhirnya itu membuat saya kebingungan dalam hidup ini, dan saya bahkan sampai sempat mau bunuh diri beberapa kali karena ya saya mengalami kebingungan tersebut, kepahitan tersebut, dan saya juga bahkan sampai meninggalkan Tuhan karena waktu itu saya udah berusaha berubah tapi nggak bisa-bisa. Jadi saya pikir kayak Tuhan antara nggak bisa atau nggak mau menolong saya. Kira saya menjadi seorang ateis, saya menghidupi kehidupan seorang gay, seorang homo, tapi hal tersebut pun ternyata tidak memuaskan saya. Sampai di suatu ketika di tahun 2010, saya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup saya, membuat saya sadar bahwa saya bisa datang ke Tuhan itu dengan segala kebobrokan saya, dan bukan saya harus berubah dulu baru Tuhan mengubahkan, tapi justru kasih Tuhanlah yang mengubahkan saya. Di perjumpaan itu saya disadarkan 3 hal, bahwa 1, dosa telah mengubah saya sedemikian rupa. Kedua, bahwa kehidupan dalam dosa itu tidak bisa berkesinambungan, tidak bisa bertahan lama. Dan yang ketiga, karena saya sempat jadi ateis, di situ saya disadarkan bahwa bahwa Tuhan itu tidak menyediakan penderitaan, tapi Tuhan memberikan makna pada penderitaan tersebut. Sehingga akhirnya saya memutuskan, oke Tuhan, saya mau ikut Engkau, gitu kan. Dan ketika saya mulai ikut Tuhan, di situ saya mengalami perubahan yang memang nggak instan ya, tapi saya mengalami perubahan, dan hidup saya sekarang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Walaupun mungkin saya tidak lagi mengejar hal-hal yang dulu, tapi saya sekarang mendapatkan justru hal yang berarti, yaitu saya mendapatkan kasih karunia Tuhan dan saya mendapatkan hidup kekal. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami, yang merasa kayak nggak bisa berubah sama seperti saya merasa saya lahir gay, tapi ternyata saya sadar itu bukan identitas saya, tapi identitas saya dari dalam Tuhan. Bahwa memang tiap orang mungkin terlahir dalam dosa, tapi kita semua bisa lahir baru di dalam Kristus. Ya, sekarang saya bersama teman-teman kami melayani di suatu komunitas yang namanya Transform Life Community. Kami membangun komunitas ini 6 tahun yang lalu, khusus untuk teman-teman yang dari latar belakang LGBT, tapi yang mau berubah, yang mau kenal Tuhan. Karena kami tahu mungkin di gereja belum siap, sehingga seringkali mengalami penolakan. Tapi di komunitas ini, karena kita semua dari latar belakang yang sama, teman-teman bisa merasa aman, teman-teman bisa merasa diterima, karena memang sebenarnya tadi Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak menolak kita, tapi Tuhan juga mau mengubahkan kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ya, saya merasa nih teman-teman di LP Cipinang ini ya sangat bersemangat. Setiap saya datang itu sangat semangat sekali gitu ya. Semoga semangat itu nggak cuma pas lagi ibadah, tapi juga di kehidupan sehari-hari juga. Tapi setiap datang ke sini sih semangat banget. Iya, buat teman-teman yang di sini tetap semangat ya dengan menjalani apa yang sudah menjadi keputusan di hakim di dunia ini gitu. Tapi ingat, kita punya hakim yang agung, dan itu yang lebih penting. Ayo teman-teman ingat bahwa kita semua ini sementara. Pada saatnya kita akan menghadapi hakim yang agung, dan itu lebih penting. Jadi mari kita hidup berserah kepada Tuhan. Terima kasih, semoga kesaksian ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati.